Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, kita lanjut pembahasan fikih karya Syekh As-Sa'di memahami istihadah. Nah, ini masih bab tentang haid. Kemarin kita sudah bahas haid, ya, baru kaidah umumnya. Asalnya kalau darah yang didapati pada wanita darah apa kita sebut? Ya, kalau bukan kita ya, perempuan. Nanti mas-mas tersinggung lagi. Apalagi jomblo nggak nyambung nanti kalau saya ngomong. Ya. Kalau wanita itu dapati darah, hukum asalnya darah apa berarti? Haid. Ingat, itu hukum asal. Keluar dari hukum asal ketika kemarin Syekh As-Sa'di dikatakan ketika darahnya itu banyak, atau maksudnya ngalir terus menerus tidak berhenti, atau dia berhentinya cuma sebentar saja 1 atau 2 hari kemudian ngalir lagi, keluar lagi, maka itu baru dihukumi darah istihadah, keluar dari hukum asal. Namun kalau wanita itu dapati darah tadi, maka hukum asalnya apa? Dia hukumi haid dulu. Keluar dari hukum asal, dia hukum istihadah itu kalau punya sebab-sebab. Ya, punya sebab-sebab. Nah, di sini perlu kita pelajari. Nah, ini penting sekali laki-laki juga untuk mempelajarinya karena ini masalah pelik, ini masalah rumit ini. Kalau enggak pahami hal ini, jenengan juga kena masalah. Kena masalahnya di mana coba? Hah? Kena masalahnya di mana? Kalau laki-laki enggak pahami ini kena masalah di mana coba? Ya kalau masih jomblo nggak akan kena masalah apa-apa memang. Nanti kalau sudah nikah itu musibah bagi jenengan kalau nggak paham ini coba. Ya, nggak paham ini jadi musibah. Maka kalau ini mas, kalau mau nikah ini loh kitab yang dipelajari. 1, itu jangan pelajari malam pertama dulu. Oh itu kitab nomor terakhir saja itu gampang sekali itu kitab apa itu? Adabuz Zifaf Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saya tuh malah nggak baca itu detail. Ini kitab ini terlalu ini, apalagi baca apa Sutra Ungu atau apa itulah. Ya. Yang dipelajari dulu yang penting ini 1, darah ini, masalah darah wanita. 2, ini karena jadi kesalahan laki-laki paling banyak. Tanya kasus di mana-mana dalam rumah tangga, masalah ini yang paling banyak ditemukan, yaitu mudah ucapkan talak atau cerai. Berarti pelajari ini. Ya, pelajari ini. Itu paling penting sekali. Coba tanya di luar-luar kalau mau tahu masalah-masalah dalam rumah tangga atau seling problem-problem yang ditanyakan kayak gini terus. Ustadz, ini suami saya itu ya SMS saya, dia langsung ucapkan saya talak kamu 3 kali, sah atau tidak? Saya jawabnya saya nggak mau jawab. Bilang suami yang gentle dong, datang ke pengadilan agama saja. Kenapa? Ini masalah hukum nanti jadinya. Karena ketika dia nikah urusannya dengan apa? Kantor urusan agama. Berarti kalau mau cerai urusannya dengan apa? Dengan pengadilan agama. Nggak ke kantor urusan agama lagi loh. KUA itu cuma tahu ngertinya itu nikahkan saja. Kalau cerai pengadilan. Paham ini mas-mas? Paham ini? Kalau nikah jangan datang ke pengadilan agama. Nikah datang kemana? KUA. Kalau ada masalah-masalah, nah itu baru urusannya kalau saat ini di pengadilan agama. Nah sering saya jawab seperti itu karena untuk mempersulit saja, biar laki-laki itu nggak mudah-mudahan. Ya, mempersulit saja. Bilang suami yang gentle datang ke pengadilan agama ngurus itu. Karena dia mau ucapkan 1000 kali pun, tetap di pengadilan agama. Dia baru datang 1 kali, oh berarti dihukumi 1 kali. Ya, konsekuensinya seperti itu. 2 hal tadi yang paling penting. Apa tadi coba diulang? Dipelajari ini. Mau nikah apa? Masalah darah ini. Yang kedua, talak. Ya, jadi buku talak itu memiliki yang tebal. Itu. Pelajari itu. Ini talaknya ini gimana, ucapan kayak gini itu jadi jatuh talak atau tidak. Ya, jangan-jangan baru 1 minggu langsung kata talak keluar. Ya,
Bisa seperti itu. Jenengan kira 1 minggu. Ada yang belum dukhul. Tahu dukhul? Belum bersetubuh dengan istri, sudah jatuhkan talak. Ada seperti itu, belum dukhul. Maka di istilah pengadilan agama nanti bisa tanya atau cari-cari info tentang itu. Tanya, ada nggak bentuk talak sebelum dukhul? Ada. Ya, itu nanti terkait juga dengan masalah mahar. Talak ini penting. Jadi 2 ini diingat baik-baik. Baik, kita kembali. Sekarang istihadah, lihat kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau katakan berikut ini. Memahami istihadah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Faqad amaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tajlisa 'adataha, fa in lam takun laha 'adatun fa ila tamyiziha, fa in lam yakun laha tamyizun fa ila 'adati an-nisa'il ghalibah." 6 ayyamin atau 7 ayyamin wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mengikuti kebiasaan haid sebagai patokan. Kalau tidak punya kebiasaan, maka melihat pada perbedaan warna darah atau tamyiz. Jika tidak bisa membedakan, maka melihat pada kebiasaan wanita pada umumnya, yaitu 6 atau 7 hari. Wallahu a'lam. Baik, lihat. Syekh As-Sa'di katakan, ini biasanya jadi muskilah atau jadi masalah kalau wanita ini menemukan ada darah itu keluar terus menerus. Maka bagaimana cara menyingkapinya? Lihat, beliau berikan 3 langkah. Ini berdasarkan kesimpulan dalil ya. Syekh As-Sa'di sebutkan 3 langkah. Yang pertama, lihat dari kebiasaannya dulu, adatnya. Wanita ini kebiasaannya darah haid itu keluar itu kapan? Terus keluarnya berapa lama? Ini lihat kebiasaannya. Kemarin telah kita singgung. Dihitung punya kebiasaan ketika sudah berapa kali haid? Sudah berulang berapa kali? 3 kali. Saya ulang ya. Dihitung kalau punya kebiasaan, kalau darah haidnya itu siklusnya sudah berulang sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan ini biasanya didapati oleh wanita-wanita yang pertama ada yang baru mengalami haid, yaitu anak-anak remaja. Kapan dikatakan dia itu punya kebiasaan? Kalau sudah siklusnya itu berulang sebanyak 3 kali. Jadi keluar tanggal 1 terus sudah 3 kali. Oh berarti sudah punya siklus yang sama kamu. Sudah punya kebiasaan. Atau ini bisa didapati juga ketika wanita itu selepas dari melahirkan itu biasanya ada yang memakai kontrasepsi kemudian itu dilepas. Seperti pakai pil atau suntik kemudian dia lepas. Ketika pakai pil tadi atau suntik, ya suntik KB atau pil KB itu hormonnya terganggu. Ketika terganggu, haid itu tidak keluar rutin. Haid tidak keluar rutin. Bisa jadi 1 tahun hanya keluar 1 kali saja. Dan itu bentuknya cuma flek saja. Bisa jadi seperti itu. Namun kalau dia sudah lepas itu tadi, ya KB tadi dia sudah lepas, maka kembali lagi bisa normal. Kapan tahu normalnya lagi? Punya kebiasaan jika siklusnya sudah berulang lagi sebanyak 3 kali. Berarti bisa untuk orang perempuan-perempuan yang baru mengalami haid atau tadi yang melepas kontrasepsi KB tadi. Baik. Sekarang yang kedua, langkah yang kedua, lihat dari tamyiz. Perbedaan warna darah ketika tidak punya kebiasaan. Langkah yang ketiga, kalau tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan warna darah, maka lihat umumnya wanita kalau mengalami haid itu 6 atau 7 hari. Ya, 6 atau 7 hari. Nanti kita akan lihat kasus yang ketiga juga di sini. Langkah ketiga ada disebutkan contohnya. 6 atau 7 hari. Kalau sudah lebih daripada 7 hari, maka dihukumi bukan haid lagi. Hari ke-8 wanita tersebut sudah mandi. Kemudian melaksanakan sholat walaupun masih ada darah. Karena dia jadikan patokan apa tadi? Kebiasaan wanita secara umum darah haidnya itu keluar berapa hari? 6 atau 7.
Nah, sekarang kita lihat keadaan wanita istihadah. Keadaan wanita istihadah, sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa darah istihadah adalah darah yang keluar terus menerus, atau darah tersebut hanyalah berhenti sebentar, misalnya 2 atau 3 hari. Pada penjelasan kali ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa istihadah itu ada 3 keadaan. Istihadah nantinya kita rinci jadi 3 keadaan seperti penjelasan beliau. Baik, lanjut. Keadaan yang pertama, yang sudah punya kebiasaan haid sebelumnya disebut al-mu'tadah. Sudah diketahui kebiasaan kadar dan waktunya, kemudian mengalami istihadah. Misalnya ada seorang wanita yang punya kebiasaan haid pada awal bulan selama 7 hari, kemudian mengalami istihadah, maka ia sikapi 7 hari sebagai kebiasaan haid. Maka pada awal bulan ia meninggalkan sholat selama 7 hari. Lalu hari ke-8 ia mandi. Setelah itu ia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang suci, seperti mengerjakan sholat atau berpuasa. Taib. Keadaan pertama disebut mu'tadah. Apa maksud mu'tadah? Sudah punya kebiasaan. Ya, kebiasaannya tadi berulang berapa kali? 3 kali. Sudah punya kebiasaan, maka yang dijadikan patokan, kalau misalnya ada darah kok mengalir terus, tapi ini pas dengan waktu kebiasaan haidnya. Misalnya waktu kebiasaan haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7. Kok darahnya itu berlanjut lagi setelah tanggal 7. Oh, berarti kebiasaannya ini sampai hari ke-15 ini masih keluar darah. Berarti haidnya dihitungi 1 sampai 7. Tidak sholat. Hari ke-8 dan seterusnya dihukumi sebagai istihadah. Dia mandi, maka tetap mulai sholat dari hari ke-8. Nah, sekarang dalilnya. Dalil untuk keadaan pertama adalah hadis berikut, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, aku pernah istihadah dan belum suci. Apakah aku mesti meninggalkan sholat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la, inna dzalika irqun. Walakin da'iyas salata qadra al-ayyam allati kunti tuhidina fiha thumma iktasili wa shalli. Tidak, itu adalah darah penyakit. Namun tinggalkanlah salat sebanyak hari yang biasanya engkau haid sebelum itu. Kemudian mandilah dan lakukanlah salat. Dari hadis di atas? Dari hadis di atas disimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk memperhatikan pada kebiasaan atau adat, bukan memperhatikan pada perbedaan warna darah antara haid dan istihadah. Taib. Warna darah itu ada bisa dibedakan, wanita bisa bedakan. Kalau haid nanti agak kehitaman, kalau darah istihadah tidak seperti itu. Namun intinya di sekarang bukan lihat dari perbedaan warna darah. Kalau sudah punya kebiasaan maka diunggulkan dulu kebiasaan. Karena tadi dalam hadis disebutkan Fatimah itu tanya, Fatimah binti Abi Hubaysh itu tanya, ketika dia dapat darah yang mengalir terus, Rasulullah SAW katakan itu zalika irkun, itu darah penyakit. Maka Nabi SAW katakan, engkau tinggalkan sholat untuk masa haidmu saja. Artinya masa haid kebiasaanmu. Di luar dari kebiasaan, misalnya lebih daripada tanggal 7 hari tadi yang kita sebut, maka kembali lagi melaksanakan sholat. Karena itu bukan haid lagi, namun beralih ke darah apa? Istihadah. Maka yang pertama dijadikan patokan adalah kebiasaan. Terus keadaan kedua. Keadaan yang kedua, bagi orang yang tidak punya kebiasaan haid, wanita semacam ini disebut al-mubtada'ah. Ini dialami oleh orang yang baru mengalami haid, atau dialami oleh wanita yang sudah punya kebiasaan namun ia lupa kapan waktu dan kadarnya. Yang dijadikan patokan adalah warna darah, disebut tamyiz. Harus bisa membedakan mana darah haid dan istihadah. Taib. Kalau tidak punya kebiasaan, karena tadi yang saya sebut misalnya dia baru lepas pil KB, baru lepas suntik, berarti belum punya kebiasaan. Tunggu dulu siklusnya berulang lagi.
Nah, kalau belum punya kebiasaan, maka yang jadi patokan tamyiz. Membedakan warna darah. Oh, darah haid itu warnanya ini, darah istihadhah ini warnanya itu ini. Nah, dalilnya sekarang. Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah binti Abu Hubaysh, "Idza kana damul haidati fa innahu aswadu yu'rafu, fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah, fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli fa inna ma huwa 'irqun." Jika yang keluar adalah darah haid, yaitu berwarna hitam yang dapat diketahui, maka tinggalkanlah sholat. Tetapi jika yang keluar bukan seperti itu, maka berwudulah dan lakukan sholat, karena itu darah penyakit. Taib, karena untuk kasus kedua ini Fatimah belum punya kebiasaan. Maka yang diberikan jawaban apa? Lihat dari warna darah. Kalau darahnya itu hitam, maka itu dihukumi haid. Namun kalau tidak seperti itu, maka tidak dihukumi haid, artinya cukup wudu, tidak disuruh mandi. Lalu laksanakan sholat, karena darah tersebut darah penyakit. Terus keadaan yang ketiga, yang terakhir. Keadaan yang ketiga, yang tidak punya kebiasaan seperti pada yang baru mengalami haid atau dalam keadaan lupa masa haidnya dan tidak bisa membedakan darah haid dan yang bukan, maka dikembalikan kepada kebiasaan umumnya wanita atau 6 atau 7 hari. Iya, yaitu 6 atau 7 hari. Kata atau yang pertama diganti yaitu. Nah, terus hal ini berdasarkan hadis. Hal ini berdasarkan hadis Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha, bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sungguh aku sedang mengalami istihadhah yang deras sekali. Lalu bagaimana pendapatmu tentang darah tersebut? Darah tersebut telah menghalangiku sholat dan berpuasa." Beliau bersabda, "Aku beritahukan kepadamu untuk menggunakan kapas dengan melekatkannya pada kemaluan, karena hal itu dapat menyerap darah." Hamnah berkata, "Darahnya lebih banyak dari itu." Nabi SAW pun bersabda, "Ini hanyalah salah satu usikan setan. Maka hitunglah haidmu 6 atau 7 hari menurut ilmu Allah Ta'ala. Lalu mandilah sampai engkau berasa telah bersih dan suci. Kemudian sholatlah selama 24 atau 23 hari dan berpuasalah." Nah, lihat tadi disuruh hitunglah haidmu berapa hari? 6 atau 7 hari. Karena itu umumnya kebiasaan para wanita. Maka ada keterangannya terakhir di bawah di sini. Di sini disuruh memilih 6 atau 7 hari. Memilihnya tergantung ijtihad, manakah yang paling diyakini. Antara 6 atau 7 dipilih mana yang mendekati kebenaran. Itulah waktu yang disikapi untuk masa haid. Nah, kalau dia yakin umumnya itu 6, ya sudah dia pilih 6. Namun kalau dia mau lebih hati-hati lagi, ya sudah 7, maka itu dia pilih 7. Maka antara 6 atau 7 ini yang dipilih. Berarti kesimpulannya, keadaan wanita istihadhah kita simpulkan ada berapa? 3. Yang pertama sudah punya kebiasaan, maka dijadikan patokan kebiasaannya. Yang kedua belum punya kebiasaan, namun masih bisa membedakan warna darah, maka dilihat mana darah haid, mana darah istihadhah. Maka kalau itu diyakini darahnya darah haid, maka selama itu keluar maka dihukumi haid. Mau 7 atau 6 hari atau lebih daripada itu dihukumi haid. Karena kemarin kita juga sudah bahas darah haid tidak ada batasan waktunya, lamanya berapa lama. Terus yang ketiga, kalau tidak punya kebiasaan, tidak bisa membedakan warna darah. Kok bisa? Bisa saja. Misalnya wanita ini baru dapat haid. Dia bingung ini darah apa ini? Maka dia sikapi itu darah haid dan dia tunggu lamanya seperti kebiasaan umum wanita. Berapa lama tadi? 6 atau 7 hari. Ya, dalil-dalilnya tadi sudah sampaikan. Satu pembahasan lagi insyaallah ba'da sholat. Ini tentang rinciannya lagi. Bagaimana kalau sampai lupa? Ada wanita yang lupa juga. Ya, lama haidnya itu berapa lama? Ya, ada solusinya di sini tawarkan. Sekarang masih lanjut tentang masalah istihadhah. Wanita istihadhah ada 2 macam. Mubtada'ah artinya yang baru memiliki atau baru mengalami haid. Kemudian mu'tadah yaitu yang sudah punya kebiasaan haid. Kita lihat rinciannya. Wanita istihadhah, mubtada'ah dan mu'tadah.
Wanita mubtada'ah yang belum punya kebiasaan ada dua keadaan. Yang pertama, bisa membedakan warna darah. Ketika didapati darah haid, maka tidak sholat. Ketika darah tersebut berhenti, maka mandi lalu mengerjakan sholat. Taib. Yang pertama, dia tidak punya kebiasaan. Kalau bisa membedakan warna darah, maka warna darah ini yang dijadikan patokan. Kalau itu darahnya hitam berarti haid, maka ketika itu tidak sholat. Kalau sudah berhenti darah tersebut berarti dia kembali lagi untuk sholat. Terus yang kedua. Yang kedua, tidak bisa membedakan warna darah, maka ia mengikuti kebiasaan umumnya wanita, yaitu 6 atau 7 hari. Ketika sudah melewati masa tersebut, maka mandi lalu mengerjakan sholat. Ketika dapat darah, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama keluarnya haid. Taib. Kalau yang kedua tidak bisa membedakan warna darah, maka ia jadikan kebiasaan umumnya wanita, yaitu 6 atau 7 hari. Karena dia tidak punya kebiasaan tadi, disebut mubtada'ah. Jadi mubtada'ah ada dua, yaitu wanita yang belum punya kebiasaan itu ada dua. Satu yang bisa membedakan warna darah, ada yang kedua tidak bisa membedakan warna darah, maka patokannya 6 atau 7 hari sebagaimana umumnya wanita. Terus yang kedua, wanita mu'tadah. Wanita muqtadah yang sudah punya kebiasaan ada dua keadaan. Yang pertama, masih mengingat kebiasaan haid, maka tugasnya adalah mengamalkan sesuai kebiasaan. Dan di sini tidak memperhatikan perbedaan warna darah. Taib. Kalau yang pertama, ini sudah punya kebiasaan, maka mengamalkan sesuai kebiasaan. Berarti kalau kebiasaannya 6 hari, maka sikapi 6 hari itu haid. Walaupun mungkin ada dia lihat warnanya kok beda, namun itu kebiasaan haidnya, maka tetap dijadikan patokan adalah kebiasaan, bukan perbedaan warna darah. Karena sudah punya kebiasaan. Ingat, kebiasaan jadi prioritas nomor 1. Terus yang kedua. Yang kedua, lupa dengan kebiasaan haid, maka ada dua hal lagi bisa diperhatikan. Yang pertama, jika bisa membedakan warna darah, maka itulah yang dipakai. Namun kalau tidak bisa membedakan warna darah, berarti berlihat pada kebiasaan wanita pada umumnya. Nah, ada yang sudah punya kebiasaan namun lupa kebiasaan haidnya itu berapa hari. Maka kalau yang untuk yang ini, lihat yang pertama, jika bisa membedakan warna darah berarti warna darah jadi patokan. Namun kalau ini tidak bisa, maka nanti melihat kebiasaan wanita pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya tanya jawab. Ada lewat radio? Mau nanya? Lewat radio, ada lewat kertas? Enggak ada. Enggak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu zikir pagi petang yang benar? Karena ada perbedaan pendapat. Iya, dalam masalah zikir pagi petang, sebagaimana telah kami jelaskan beberapa pertemuan sebelumnya, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau untuk zikir pagi tidak terlalu banyak perbedaannya dibandingkan dengan zikir petang. Kalau zikir pagi ada yang mengatakan untuk waktu akhirnya saja, ini perselisihan yang kuat, yaitu waktu berakhirnya ketika matahari terbit. Mulainya itu ketika masuk waktu subuh, berakhirnya ketika matahari terbit. Dan ada yang mengatakan berakhirnya itu ketika mau masuk waktu zuhur. Kalau zikir petang perbedaannya, ada yang mengatakan awal waktunya dari waktu zuhur, berakhirnya ketika matahari itu tenggelam. Ada juga yang mengatakan mulainya dari waktu asar, berakhirnya ketika matahari tenggelam. Ada juga yang mengatakan waktu awalnya itu ketika masuk waktu maghrib, berarti sudah malam, berakhirnya ketika waktu sholat isya itu berakhir. Perbedaan ini bisa rujuk ke buletin-buletin sebelumnya. Kesimpulannya yang kami simpulkan dari beberapa dalil, satu, untuk zikir pagi dari masuk waktu subuh sampai mendekati waktu zuhur. Sedangkan untuk zikir petang, wallahu alam, dari waktu maghrib sampai waktu isya itu berakhir. Ya, kesimpulannya dikarenakan pemahaman dalil yang menyatakan waktu petang itu kebanyakan di malam hari dan gangguan itu ada di malam hari, dan ada dalil pendukung tanggal ini. Tekstualnya nanti akan kita lihat ketika zikir-zikir pagi petang itu dibahas.
bolehkah wanita haid masuk ke dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk iktikaf, membaca Al-Quran dan berzikir, bukan untuk sholat? Boleh kalau kita mengikuti pendapat yang menyatakan wanita haid boleh masuk masjid. Kalau pendapat ini yang dipakai berarti boleh. Namun kalau dia mengikuti pendapat jumhur tidak boleh. Sampai dia suci baru boleh masuk masjid. Namun wallahualam pendapat yang tepat sebagaimana pembahasan ini telah kita ulas sebelumnya, yang jadi patokan di sini adalah masih dibolehkan untuk wanita haid untuk masuk masjid. Ditambah lagi kalau dia bisa menjaga kebersihan masjid. Namun ingat, kalau tidak bisa seperti itu maka tidak boleh mengotori masjid dengan darah haidnya kalau dia tidak bisa jaga kebersihan. Karena darah haid dihukumi najis dan tidak boleh mengotori masjid dengan najis. Namun kalau bisa menjaga kebersihannya tadi, ya, aman dengan tidak ada gangguan di masjid dengan darah haidnya, maka tidak masalah untuk masuk masjid. Amalan apakah yang bisa dilakukan dalam rangkaian ibadah haji untuk wanita haid agar mendapatkan pahala seperti mereka yang melaksanakan ibadah-ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Jadi untuk wanita yang mendapati haid dan dia ketika sedang berhaji, yang jelas dia tidak boleh melakukan tawaf. Karena tawaf keliling Ka'bah itu disyaratkan untuk bersuci. Nabi SAW pernah mengatakan pada Aisyah ketika dapati haid, kamu lakukan amalan haji apapun kecuali tawaf keliling Ka'bah. Maka tawaf keliling Ka'bah tidak boleh. Berarti nanti kalau kita sudah bahas membaca Al-Quran bagi wanita itu boleh, berarti dia boleh baca Al-Quran. Masuk masjid dia mau itikaf situ juga berarti boleh. Dia baca-baca zikir juga, memperbanyak zikir juga berarti boleh. Pokoknya hal yang selama ini tidak dilarang bagi wanita haid maka dia boleh lakukan. Bagaimana jika seorang imam membaca surat Al-Fatihahnya belum begitu jelas tajwid dan makharijul hurufnya? Ada kadar wajib untuk tajwid dan makharijul huruf. Maka kadar wajib ini kalau sudah dipenuhi maka jadi sah. Kalau mau tahu kadar-kadar wajibnya bisa dilihat di buku Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Situ cuma dibahas seputar masalah tasdid. Tasdidnya di situ ada ataukah tidak? Kalau tasdidnya itu hilang maka sholatnya jadi bermasalah karena Al-Fatihahnya bermasalah. Dan coba pelajari di Safinatun Najah karya Salim Sumair Al-Hadrami, situ disebutkan syarat-syarat baca Al-Fatihah. Apakah boleh jika di depan shaf kita kosong dan kita boleh maju menempatinya, asalkan itu tidak terlalu banyak gerak, orang tidak menyebut kita jalan-jalan, maka boleh kita masuk untuk memenuhi shaf yang tadi kosong. Contoh gimana kalau sudah berlebihan? Ini shaf yang depan kosong, dia berada di shaf yang kelima. Dilihat di depan ini, wah sutra saya semuanya hilang. Semuanya pergi kompak itu, yang di baris ke depannya lagi. Maka yang dia lakukan ketika itu adalah tetap di tempatnya. Karena kalau dia maju mau penuhi yang di depan atau dia ingin cari sutra untuk dapat yang di depan, orang sebut dia jalan-jalan, bukan sholat. Maka tidak boleh dilakukan. Jadi cuma sholat di tempat tersebut. Bagaimana jika ada ikhwan yang sudah lama ngaji padahal tetapi disebutkan dengan hal ganti-ganti presiden 2019? Apakah itu indikasi berhasilnya dakwah salafi atau ikhwanul muslimin? Intinya nggak usah sibuk-sibuk seperti itu. Mendingan sibuk ganti status. Yang jomblo nikah 2019. Yang belum lulus lagi garap tugas akhir, ya mudah-mudahan lulus. Ya, itu wah aminnya banyak sekali nih kayaknya. Saya pernah puasa dan sakit di tengah hari. Baik, sehingga saya yakin untuk membatalkan puasa. Akan tapi saat mau makan saya tanggung untuk membatalkan puasa. Apakah puasa batal dengan niat? Sebagian ulama masukkan puasa itu batal dengan niat yang tegas. Saya batal, maka puasanya jadi batal. Namun ada yang tidak masukkan ini, seperti dalam mazhab Syafi'i tidak masukkan batalnya puasa karena niat. Namun harus makan minum dulu baru dikatakan batal. Ya, makan minum dulu baru dikatakan batal. Wallahu a'lam. Ya, kalau kami timbang-timbang sejak dulu masih berpendapat niat itu bisa membatalkan puasa. Jadi dengan niat yang tegas puasanya itu jadi batal. Wallahu a'lam. Ketika di luar kelas saya pakai masker, namun ketika di dalam kelas saya melepasnya karena khawatir ditegur dosen. Selain itu di kampus juga dilarang memakai masker. Jadi gini, taat aturan saja.
Apalagi kalau jenengan itu nganggap nutup wajah tidak wajib. Kalau nganggap nutup wajah tidak wajib, maka ketika itu dia melepas maskernya tidak masalah. Namun kalau menganggapnya wajib, ya harus punya prinsip. Ya, maka ditinggal di sini pendapat apa yang dipakai. Apakah nutup wajah itu wajib ataukah tidak? Wallahu a'lam. Apa hukumnya menjadi seorang panitia konser musik dan apa yang harus saya lakukan jika telah diplot menjadi panitia konser tersebut? Undur diri. Dukung dalam maksiat berarti, iya kan? Dukung dalam maksiat. Orang yang dukung dalam maksiat, ingat kaidahnya, orang yang dukung dalam maksiat berarti dia dihukumi juga bermaksiat. Bagaimana hukum jual beli yang dilakukan di rumah makan yang bebas nambah nasi sepuasnya? Ya memang kan di Pogung kayak gitu ya kan? Iya enggak? Nasi enggak dihitung kan? Mau jenengan gunung atau ya sedikit aja sama kan hitungannya? Yang dihitung apa? Karena nasi gorornya itu sedikit. Beda kalau jenengan sudah ambil nasi setumpuk, di dalamnya sembunyikan tempe ayam gitu, goror besar. Namun kalau cuma nasi saja, jujur cuma nasi saja, berarti gorornya sedikit. Nasi nggak pakai hitungan, gorornya sedikit dimaafkan. Sama kalau bayar toilet, coba mau kita itu pipis di dalam, airnya pakai sedikit mau banyak, sama nggak bayarnya? Sama nggak? Jenengan kan bisa protes, oh Pak tadi cuma 1 tetes tadi itu jatuh di situ, masa 2.000? Ada protes? Enggak, karena gorornya sedikit, goror sedikit dimaafkan. Itu namanya goror. Ya, contoh goror yang tidak dimaafkan gimana? Oh mancing di kolam ikan. Bayar pokoknya 20.000, mancing terserah. Yang dapat ikan pokoknya 20.000, yang nggak dapat ikan 20.000 juga. Gorornya banyak. Wong saya mancing 5 jam kok nggak dapat. Ini baru saja lepas itu pancingannya sudah dapat. Ada yang gorornya itu besar. Maka goror yang di sini baru bermasalah. Paham nih ya? Jadi tergantung gorornya gimana. Kalau nasi, warung makan manapun itu nggak pakai hitung kayak gitu. Yang dia jadi patokan apa? Lauknya. Ya kan? Lauknya. Kecuali tadi yang saya bilang itu, kamu goror besar ketika apa? Oh, sembunyikan itu ayam dan tempe dalam tumpukan nasi. Dikira saya sebut kayak gini itu nggak ada, ini mau ada. Ya, dia coba keluarin tempe aja, Pak. Ini sudah di nasi sama tempe ini. Ya Allah, dalamnya itu ayam besar. Goror nggak? Wah, goror itu. Itu baru bermasalah besar. Harusnya diperiksa itu ya, nanti war-war makan sini diperiksa itu. Cungkil dalamnya ini ada apa dalamnya ini. Bagaimana hukum seorang yang sudah mampu untuk menikah, tapi seorang tersebut belum siap untuk menikah juga? Tolong kasih sarannya Ustadz. Ya sudah, menikah saja. Tadi bilang sudah mampu, tapi apa ini? Belum siap. Ini belum siapnya kenapa ini ya? Bagaimana seorang ini kan bilang sudah mampu, namun belum siap untuk menikah. Cemen berarti, nggak ada nyali, nggak gentle ini lagi-lagi ini. Nggak tahu dia lagi-lagi apa bukan, atau punya syahwat apa bukan, gitu aja lah gampangnya. Masa mau bertahan di zaman kayak gini itu loh? Ya serba salah kan? Ya. Di UGM aja, kalau kamu dapat di kampus timur itu aman-aman saja coba. Maaf, kampus timur, kampus barat. Coba kalau di kampus timur coba. Ya. Serba salah kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun tiap hari kan. Ya Allah, lihat atas salah, lihat bawah innalillahi lagi gitu. Serba salah. Mau bertahan di zaman kayak gini coba. Solusinya gimana lagi? Enggak ada solusi lain kecuali nikah. Bagaimana seorang takmir yang tinggal di kamar masjid, setelah itu dia junub? Itu bagaimana solusinya Ustadz? Saya pernah waktu itu bahas tentang kamar takmir itu masuk masjid ataukah tidak. Ya, kamar takmir itu masuk masjid ataukah tidak? Saya coba rinci lagi ini, rincian yang detail tentang masalah ini. Nanti kembali ke masalah junub tadi, juga nanti ke masalah boleh nggak dia jual beli di dalam kamar takmirnya sendiri. Nanti punya kaitannya dengan itu. Sampai pada masalah boleh nggak dia itikaf di dalam kamar takmirnya sendiri. Ya,
Itu nanti ada rinciannya. Saya pernah bahas, namun pembahasannya saya butuh rinci lagi. Di dekat rumah anak terdapat kajian, namun tidak sesuai dengan manhaj salaf. Apakah anak tetap kalau dikatakan tidak ikut maka dikatakan berpaling dari majelis pengajian tadi? Tidak. Kalau kajiannya bermasalah dan jenengan juga hatinya nggak tentram dengan itu, karena dari prinsip tidak sesuai dengan prinsip yang jenengan pahami, maka meninggalnya tidak disebut meninggalkan majelis ilmu. Apa hukum meludah di kamar mandi? Boleh. Apakah boleh berbicara ketika berada di kamar mandi? Makruh. Bagaimana adab ada di kamar mandi sesuai dengan sunnah? Ini pembahasannya sudah kita lewati beberapa pembahasan tentang adab di kamar mandi. Namun yang kemarin kita bahas tentang adab buang hajat. Ya, ketika di kamar mandi. Intinya yang tadi ditanyakan itu sudah termasuk adab, tidak boleh berbicara di dalam kamar mandi, tidak boleh menjawab salam di kamar mandi. Termasuk juga di sini tidak boleh terlalu lama di dalam kamar mandi. Apalagi nendang sampai habis satu album di dalam kamar mandi. Sudah tahu dalam kamar mandi kita ketika masuk apa, baca apa coba? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berarti banyak setannya. Kamu nyanyi-nyanyi berarti tambah lagi setan di situ. Ya, nggak boleh. Tidak boleh berlama-lama, sekali sesuai hajat saja. Sesuai dengan hajat, keperluan, ya, dan lakukan seperlunya di dalam kamar mandi, karena bukan tempat yang dituntut untuk lama-lama di dalamnya. Sampai kapan batas dibolehkannya puasa sunnah sebelum Ramadan? Kalau puasa sunnah sebelum Ramadan itu batasnya 1-2 hari, kecuali kalau punya kebiasaan. Misalnya Senin Kemisnya pas H-1 boleh, atau puasa Daudnya itu pas H-1 juga boleh. Apa hukumnya menerima makanan dari tukang gambar? Tukang gambar pekerjaannya kalau dia gambar itu gambar makhluk, ya nanti dia disuruh dihidupkan lagi gambar tersebut, maka pekerjaannya haram untuk dirinya. Namun kalau dia itu misalnya manfaatkan hartanya tadi untuk keperluan yang mubah, ya, dia belanja misalnya di supermarket misalnya, maka belanjaannya dia yang diterima oleh pemilik toko halal untuk pemilik toko, namun barangnya itu haram untuk dia. Kaidahnya seperti itu. Kaidah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang masalah riba. Riba itu uangnya haram bagi orang yang bekerja dengan riba. Namun kalau ada yang traktir, ya, yang lainnya, dia traktir yang lainnya, maka yang ditraktir itu halal bagi dia. Yang haram apa? Yang punya pekerjaan ini, sama seperti tukang gambar. Karena tukang gambar ini haramnya karena pekerjaannya. Apa hukumnya berinteraksi dengan lawan jenis lewat chatting? Seperlunya saja. Kalau tidak perlu nggak usah cari-cari masalah. Saya sebutkan saja salah satu dalil ini. Ya, Aisyah radhiyallahu anha waktu itu pernah ketinggalan kalung, kemudian dia ditinggal oleh orang yang bawa tandu. Ya, ketinggalan, kemudian Aisyah nangis-nangis. Apa alasannya sampai tandu tadi itu dibawa pergi sampai ke kota Madinah, kok nggak tunggu Aisyah? Ketika itu Aisyah itu katakan, dulu wanita-wanita itu kurus-kurus sehingga berada di dalam tandu dengan tidak ada itu sama. Paham? Bukan kalau beratnya 50 kilo masih terasa kan? Nah, berarti Aisyah ini luar biasa beratnya berarti. Di dalam tandu atau tidak, ya, maka beratnya sama, sehingga ketika dipegang-pegang gini, wah sudah jalan. Kenapa tidak tanya yang bawa tandu ini? Tanya dulu dong, Aisyah sudah ada apa belum? Namun kok tinggal jalan saja? Karena mereka jaga aturan berbicara dengan lawan jenis. Paling ini urgent sekali loh ini, iya kan? Urgent sekali, dan juga sangat menghormati keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dijaga aturan kayak gitu. Harusnya kan cuma nanya, Aisyah sudah di dalam? Sudah. Kan cuma jawab gampang kan? Seperlunya. Namun kok nggak tanya? Cukup saja mereka kayak gitu tadi. Sudah, ini Aisyah sudah ada ini. Sudah jalan. Ternyata Aisyah tertinggal. Nangis-nangis di situ. Akhirnya ada seorang sahabat yang namanya Sofwan kemudian ngantar Aisyah dengan unta sampai ke kota Madinah. Akhirnya Sofwan dan Aisyah dituduh berselingkuh. Pelajarannya tadi itu. Kenapa nggak sampai nanya? Wah, seperlunya saja. Namun kayak gini ada jalan lain, cukup saja dicoba tadi tandunya ini. Oh, ini kayaknya sudah ada nih. Oh, jalan, sudah cukup. Kenapa nggak bertanya langsung? Karena mereka punya aturan adab berbicara dengan lawan jenis.
Apakah tindakan saya benar? Tidak lagi bercampur dengan lawan jenis dalam aktivitas senggang seperti jalan-jalan, walau ada teman saya yang mahram. Apakah itu termasuk memutus hubungan silaturahim? Tidak memutus hubungan silaturahim. Tidak masalah untuk itu. Bahkan itu yang lebih menjaga ya agama orang yang jaga pergaulan seperti ini. Ketika Allah itu sebutkan dalam surat An-Nur, ketika bahas tentang masalah menundukkan pandangan dalam surat An-Nur ayat 30 31 disebutkan di situ, hiya askalahum, ya. Itu lebih baik bagi kalian, lebih suci bagi kalian. Itu sebelumnya disebutkan tentang menundukkan pandangan, disebutkan manfaatnya. Para ulama itu katakan, ini menunjukkan bahwasanya ada manfaat ketika itu orang itu jaga pandangan, termasuk juga di sini jaga pergaulan, berarti ada yang terbaik di balik itu. Maka jaga pergaulan itu baik-baik daripada terjerumus nanti dalam hal yang salah dikarenakan pergaulan yang tidak ngerti tata aturan seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Saat Anda pernah baca tafsir Al-Quran di aplikasi Android, dalam tafsir tersebut diterangkan tongkat Nabi Musa berasal dari kayu surga yang turun-temurun digunakan para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Musa. Apakah ada dalil sahih dari tafsir tersebut? Wallahu alam, saya tidak mengetahui dalilnya. Kemudian ada pun di sini mau install tafsir Al-Quran di Android, yaitu perlu timbang-timbang. Lihat di situ siapa yang nulis, ini aplikasi ini siapa yang buat, terpercaya ataukah tidak. Jangan-jangan dia potong-potong sana sini, masukkan sesuatu yang bermasalah, harus dilihat. Ya, kadang pembuat aplikasi itu harus dicek ini. Kan bisa lihat riwayatnya, dia pernah buat aplikasi apa saja. Kayak tadi saya sebut A'malul Qulub itu tadi. Itu ada sebuah grup yang namanya ZAD Group, ZAD Group. Ya, yang ada di aplikasi, itu yang buat aplikasi-aplikasi Android. Kalau cek semuanya, aplikasinya bagus-bagus. Oh, berarti ini juga salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Jadi lihat dia punya aplikasi apa, riwayatnya apa. Kalau bagus, ya maka berarti ini bagus juga. Kalau tidak punya riwayat kayak gini, cuma asal buat saja, asal comot berbahaya. Kalau cuma asal download kemudian dipelajari seperti itu. Dan juga saran saya, tadi aplikasi itu cuma membantu saja. Ya, ketika misalnya apa, kita tidak bisa bawa banyak referensi, cuma ada aplikasi cuma membantu. Namun kitab ini tetap lebih urgen. Kalau ada yang bisa baca kitab, tetap kitab itu lebih urgen. Termasuk juga dengan PDF. Kitab itu lebih urgen juga. Karena kalau PDF satu halaman hilang, kamu kena masalah. Saya mau cari sini, kok halaman ini lompat ini. Karena nggak sempat di scan. Oh, berarti kena masalah. Kitabnya nggak sempurna. Yang asli ini yang dipakai. Itu cuma membantu saja. Oh, saya pergi perjalanan. Oh, ini saya membaca ini. Ya. Atau ini aplikasi ini, saya cari-cari kok nggak ada ini kitab aslinya. Tapi ini aplikasi ini bagus. Nah, ketika tidak ada atau sulit kita cari aplikasi ini, baru kita pakai. Bagaimana kalau belum punya kebiasaan baru awal-awal haid dan haid keluar sampai 3 minggu? Bagaimana hukum darah yang keluar tersebut? Ya, kalau belum punya kebiasaan tadi, dia bingung dengan warna darah, maka lihat tadi apa? Kebiasaan wanita setempat atau menghitung 6 atau 7 hari. Berarti sisanya sampai 3 minggu tadi dihukumi istihadhah. Bagaimana hukumnya makmum sholat berada di belakang imam? Karena saya perhatikan di Masjidil Haram, kadangkala imam tidak berada di paling depan, baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Biasanya imam itu tempat tertentu. Apa tujuannya? Imamnya dijaga. Karena imam ini orang-orang penting. Ya, imamnya di sana itu dipilih loh, itu dokter-dokter, nggak ada S1 di sana untuk jadi imam. Itu dokter. Kemudian mereka tuh orang-orang penting kerajaan Saudi. Kalau dibebaskan itu di depan kemudian tidak ada yang jaga, wah kena masalah dia. Terus di posisi imam itu sampai ke Ka'bah dibuat kosong. Ya, ini posisi imam di sini, agak di belakang sedikit, ada ruangannya. Sampai ke depan sana itu dibuat area ini kosong, tidak boleh ada di depan imam. Namun nanti kanan kirinya boleh diisi. Walaupun nanti sampai di depan Ka'bah, yang penting area ini sampai ke Ka'bah sana tadi kosong. Nah, cara pelaksanaan sholatnya seperti itu. Nanti bisa saksikan sendiri, ya, ketika mau pergi ke sana, lihat imam itu posisinya di mana. Ini terutama di Masjidil Haram. Ustaz, teman saya suka menggambar. Dia bertanya, kenapa dalam Islam tidak boleh menggambar makhluk hidup? Apa dalilnya? Kenapa tidak boleh menggambar makhluk hidup? Karena menyaingi Allah dalam hal mencipta. Allah tidak boleh disekutukan dalam hal mencipta. Maka kalau ada yang menyaingi Allah, Allah tantang itu. Coba kamu itu sudah gambar, tiupkan ruh di situ. Bisa nggak dia hidup?
Kalau tidak bisa, berarti kamu disuruh tadi, nggak bisa, disiksa kamu gara-gara ini. Maka Allah tantang di sini. Kenapa ditantang? Karena dia menyayangi Allah. Allah nggak senang itu Allah disekutukan, disayangi, tidak senang. Maka tidak boleh ada yang menyayangi Allah dalam hal ini. Kalau ada yang menyayangi, ditantang, coba hidupkan. Kamu bisa nggak seperti Allah itu hidupkan ini? Kalau tidak bisa, oh berarti kamu kena masalah, disiksa gara-gara buat seperti itu karena sudah menyayangi Allah. Itu alasan paling tepat sekali untuk menjelaskan kepada para tukang gambar. Ya, berarti yang tidak ada bentuk persaingan dengan Allah di sini yang kamu gambar. Artinya tidak disuruh tiupkan roh. Seperti apa? Gunung-gunung, pohon-pohon, laut, seperti itu. Namun kalau sudah makhluk itu gerak, oh berarti kamu disuruh nanti hidupkan itu. Ustadz, mana yang lebih baik untuk seorang akhwat? Bekerja sambil menunggu jodoh atau melanjutkan studi S2 sambil menunggu jodoh? Kalau di beberapa daerah itu makin S2 kamu maharnya makin mahal loh ini. Lebih susah nikah lagi. Saran saya lebih cepat lebih baik, apalagi untuk akhwat, daripada telat dan nanti akan menyesal sendiri. Ya. Kalau umurnya itu sudah 25 ke atas sudah mulai rawan-rawan itu, apalagi 30 ke atas sudah makin sulit. Ya, maka lebih cepat lebih baik. Kalau memang untuk studi S2-nya itu penting, maka kalau sudah berkeluarga mudah-mudahan bisa lanjutkan. Namun kalau tidak terlalu penting bagi maka tidak perlu. Hukum mengucapkan selamat ulang tahun. Tasyabbu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Saya suka dengan seorang wanita Ustadz, namun belum untuk menikah karena harus menyelesaikan pendidikan. Bagaimana tentang hal ini? Apakah tetap menjaga rasa ini, mendoakannya, atau bagaimana mohon pencerahannya? Baik sekali sampai didoakan loh, coba ini, Masya Allah. Ya ditahan-tahan sajalah. Coba bagaimana solusinya, coba ini. Ini masih katanya masih studi terus, namun belum untuk menikah. Ya berarti kamu kan cuma punya rasa saja, sudah ditahan-tahan saja. Sibukkan diri, sibukkan dengan hal yang manfaat, sibuk ngaji, sibuk belajar kitab dan seterusnya. Kalau waktu itu semakin tersibukkan, maka untuk seperti ini jadi lupa. Bagaimana seharusnya adab kita saat mendengar azan? Berzikir dengan mengikuti dan menjawab azan, namun kebanyakan dari kami akhwat cenderung main HP. Apakah boleh mengikuti dan menjawab azan sambil main HP atau tunduk atau apa ini? Atau tindakan lainnya? Yang jelas mendengar sambil menjawab ya itu lebih bagus sambil direnungkan. Namun kalau ada aktivitas bisa konsen untuk itu silahkan. Namun kalau main HP saya yakin tidak bisa konsen untuk jawab azan. Ustadz, tadi dikatakan boleh berzikir lisan saja atau hati saja dan dilakukan dengan keduanya lebih baik. Di poin 6 pada artikel tidak boleh berzikir dengan hati yang lalai. Mohon dijelaskan lebih detail lagi Ustadz, karena kalau zikir sore dilakukan sambil aktivitas boleh atau tidak Ustadz? Boleh sambil aktivitas, yang penting bisa lebih konsen di sini. Makanya yang dimaksudkan di sini masih bolehnya dan masih dapat pahala. Namun yang saya tekankan di sini, kalau zikirnya dengan hati, ini tolong dibedakan ketika kita dituntut untuk membaca. Contoh, dituntut untuk baca Al-Fatihah, maka baca Al-Fatihah disebut baca ya lisan yang gerak. Maka kalau dalam hati saya tidak cukup. Yang dimaksudkan di sini apa? Kalau dengan hati saja, merenungkan nama-nama Allah dan seterusnya, itu namanya dengan hati. Namun kalau disuruh baca, tetap baca. Kenapa doa pembuka majelis yang berbeda dengan yang dicontohkan Nabi tetapi tidak disebut bid'ah Ustaz? Kalau kita buka majelis karena tidak diatur bebas, maka tidak perlu menyesuaikan seperti yang Nabi SAW ajarkan. Maka bebas, ada yang pakai innalhamdulillah boleh, ada yang pakai alhamdulillahillazi dan seterusnya boleh. Dia tidak pakai ini, langsung pakai bahasa Indonesia untuk buka juga boleh. Tidak diatur, maka bebas ketika itu. Kalau diatur malah jadi sulit kita. Kamu harus pakai muqaddimah seperti ini, monoton seperti ini, wah jadi sulit. Maka kadang ibadah diberi kebebasan seperti itu, maka kita bebas untuk ya membaca untuk muqaddimah tadi.
Apakah untuk mendapatkan perlindungan terhadap setan harus zikir pagi petang 1 buku zikir full atau minimal zikir apa saja? Lebih afdol baca full itu lebih baik. Namun kalau dia cuma baca beberapa saja boleh. Namun biasakan untuk baca lebih banyak alias yang lengkap itu lebih punya faedah lebih banyak. Manakah yang lebih utama ketika kita akan sholat sunnah qobliyah dulu namun ada jamaah sholat? Apakah kita harus sholat sunnah dulu atau langsung mengikuti sholat berjamaah? Kalau sholat berjamaahnya sudah dimulai karena sudah iqomah, maka kata Nabi SAW tidak ada lagi sholat sunnah ketika iqomah itu berkumandang. Berarti kalau iqamah sudah berkumandang, bagi yang memulai sholat sunnah maka tidak boleh dilanjutkan. Bagi yang mau mulai atau baru mulai. Namun kalau tinggal melanjutkan saja, misalnya di tahiyat akhir, maka tinggal melanjutkan. Bagaimana nasib suami dalam hal biologis ketika menunggu istri yang masih mengeluarkan darah istihadah tak kunjung berhenti? Solusinya sabar, biar nggak mikir enaknya terus. Jika kita datang ke masjid di tengah-tengah azan ya, apakah sebaiknya kita menyelesaikan azan baru sholat tahiyatul masjid, apa langsung sholat tahiyatul masjid? Langsung ketika itu jawab azan, kecuali untuk sholat Jumat. Ketika azan, khutbah azan, ketika imam sudah naik mimbar langsung kumandang azan, maka karena lebih penting kita nanti mendengarkan khutbah Jumat secara utuh, maka dahulukan sholat tahiyatul masjid walaupun lagi kumandang azan. Ketika sholat berjamaah di masjid-masjid tertentu yang bukan masjid sunnah, 1. Ketika imam membacakan kunut waktu subuh, apakah benar harus mengangkat tangan ataukah diam saja? Punya 2 pilihan. Boleh ketika itu angkat tangan, boleh ketika itu tidak angkat tangan. Kalau mengangkat tangan ada anjuran seperti dari Imam Ahmad. Kalau tidak angkat tangan, ya berarti dia yakini itu tidak ada tuntunan. Namun saran saya tetap angkat tangan biar tidak terlalu konflik dengan jamaah kanan kiri. Ketika selesai salam dan ditawari untuk salaman, apakah kita menerima salaman orang tersebut atau tidak menghiraukannya? Al-istimraru aula minal ibtida. Kaidahnya ini, ingat ini baik-baik. Lanjut itu masih lebih ringan daripada mulai dari awal. Orang kan sodorkan tangan, kita kan berarti lanjut saja kan, nerima tangannya, berarti tidak terlalu masalah dibandingkan dengan kita yang memulai jabat tangan. Itu kaidahnya. Al-istimraru aula minal ibtida. Lanjut ya, itu masih lebih baik atau lebih ringan daripada kita mulai dari awal. Kaidah ini juga berlaku untuk ya salaman ba'da sholat tadi. Yang penting bukan kita yang memulai. Jika itu istiadah, bagaimana cara bersucinya? Dia setiap kali dapati waktu sholat berwudu. Maghrib masuk, maka dia berwudu. Isya masuk lagi, berwudu. Meskipun dia belum kentut, dia ulangi wudu setiap kali masuk waktu sholat. Ini sudah pernah kita bahas ketika bahas masalah berwudu sebelumnya. Apa hukumnya wanita keluar rumah tanpa izin suami? Disebut nusyuz. Nusyuz itu apa? Tidak taat suami. Maka suami nanti boleh ingatkan dia, boleh diamkan dia. Kalau diamkan juga tidak mempan, berarti boleh dipukul. Dengan pukulan yang tidak membekas, pukulannya mendidik, dan pukulannya tidak boleh memukul wajah. Ya, itu namanya nusyuz. Nusyuz ini termasuk bentuk penyelewengan dari para istri. Bagaimana seharusnya menyikapi ayat Al-Quran seperti An-Naba ayat 6, An-Nazi'at ayat 30 diartikan bumi itu dihamparkan. Dan ada ayat Al-Quran yang mendefinisikan bentuk bumi. Walau alam saya tunda dulu. Ustadz, apakah Nabi bermanhaj salaf? Salaf itu artinya orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Nabi dan para sahabat. Berarti yang punya manhaj salaf itu siapa? Nabi dan para sahabat. Berarti Nabi manhajnya apa? Ya itu. Gak usah ditanya-tanya lagi Nabi manhajnya apa. Ya, kita ikuti manhaj salaf berarti ikuti manhaj Nabi SAW dan para sahabat. Sudah. Bolehkah berhubungan intim dengan istri yang istihadah? Padahal istri baru 1, takut poligami.
Bolehkah berhubungan dengan istri? Istri yang istihadah dianggap seperti wanita suci, maka tetap sholat, tetap puasa, boleh juga disetubui oleh suaminya. Kalau suaminya nggak punya perasaan, ya, kalau nggak punya perasaan mau tega-tegaan ya monggo silahkan. Karena ini darah penyakit loh. Ini ada suatu masalah, artinya tetap masih boleh. Namun apa? Ya tinggal tergantung mikir-mikir aja. Ada seorang wanita yang pada hari ke-6 dari haid tadi, darah haidnya tidak lancar. Ketika waktu subuh darahnya tidak ada. Akan tapi ketika waktu zuhur darahnya muncul. Begitu pula terkadang darahnya bersih di waktu zuhur, akan tetapi di waktu maghrib kembali tidak suci. Maka bagaimana hukum sholat bagi wanita tersebut? Nah lihat, wanita tersebut telah memiliki kebiasaan haid 7 hari. Berarti ditunggu saja sampai 7 hari. Ya, karena dia sudah katakan punya kebiasaan. Tunggu sampai 7 hari. Siklus yang tadi ada yang berhenti, kok tiba-tiba lanjut lagi, berarti tunggu 7 hari sempurna. Kalau 7 hari sudah sempurna, baru nanti dia sikapi darah selanjutnya itu seperti apa. Karena sudah punya kebiasaan. Apakah beasiswa dari bank itu halal? Jika dikaitkan dengan kaidah Syekh Utsaimin tadi, saran saya waroknya tidak ambil beasiswa dari bank, titik. Waroknya itu hati-hati. Kalau siapa yang punya hati-hati, maka faqad istabra li dinihi wa irdihi. Dia telah selamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Kalau ingin dapat ini. Bagaimana hukum berdakwah dalam majelis menggunakan lagu-lagu populer yang syairnya diubah menjadi nasihat? Yang jelas kalau tanpa alat musik, selama nadanya bukan ada nada musik yang orang-orang itu pahami, masih boleh. Namun kalau dengan nada musik atau alat musik tidak boleh. Bolehkah sholat sunnah sebelum bepergian setelah sholat asar atau sholat subuh? Bolehkah sholat sunnah? Sholat sunnah sebelum bepergian dilakukan setelah asar atau setelah sholat subuh? Sholat mau bepergian, iya masih boleh. Ini maksudnya mau keluar rumah barangkali. Iya masih boleh. Dan ini termasuk sholat yang punya sebab. Setiap sholat yang punya sebab masih dibolehkan di waktu terlarang untuk sholat. Bagaimana solusi harus kerja kelompok dengan akhwat? Satu kelompok cuma berdua saja. Sibah. Ada agak sulit jawabnya ya. Tinggal kamu atur-atur aja lah, mikir-mikir aja. Sudah, awat kamu kerja sendiri, saya kerja sendiri, nanti tinggal cocokkan saja lah, nggak usah bertemu. Itu lebih aman. Ya, sarankan seperti itu. Mudah-mudahan situ paham. Masalahnya kalau kamu bukan dapat akhwat, namun cewek gaul, itu musibah bagimu berarti. Tinggal mikir-mikir lagi, apalagi kalau dia tidak paham aturan. Ya pokoknya kayak gitu. Tidak banyak interaksi, berusaha itu minimalkan dan atur seperti tadi. Itu kerja sendiri tinggal cocokkan saja lah. Tahu cara aturnya seperti apa. Ya, yang penting tidak terlalu banyak interaksi ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan sampai di sini dan insyaallah akan dilanjutkan lagi pada pertemuan malam Jumat pekan depan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya mendapatkan kebaikan dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.